Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menyiapkan strategi pemenangan. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menuturkan, strategi yang dibahas oleh KPP merupakan analogi dari serangan udara, darat, dan khusus. Serangan udara yang dimaksud ialah dengan mengkonsolidasi kekuatan berbasis media sosial. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Koalisi Perubahan sudah menetapkan strategi dan pemenangan bagi Pak Anies. Meski akhir-akhir ini kita tidak melihat pergerakan mereka, tetapi konsolidasi mereka tetap berjalan. Dan sepertinya peperangan ala Pilkada 2017 lalu akan berulang kembali. Mereka mengandalkan serangan udara berbasis medsos serta serangan darat berbasis relawan. Walaupun kenyataannya postingan yang menyerang lawan politik lebih banyak hoax alias berita bohong. Kita tentu kenyang dengan banyak berita dusta yang tersebar dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dan jika memainkan medsos semua pasti setuju. PKS memang jagonya. Sejak muncul situs PKS, piyungan yang kini sudah punah, ada juga MCA, Sarasen, serta tabloid Obor Rakyat dan para produsernya sudah dikenai hukuman. Meski para pelaku bukan orang PKS, tapi postingan mereka selalu memojokkan yang tidak mendukung oleh PKS. Ditambah berdasarkan data yang ada, pada Pilpres 2024 mendatang, 40% pemilih adalah kelompok muda. Dan mereka bakal lebih mudah menangkap informasi dari gadget mereka. Untuk itu, kita yang masih memiliki nalar, logika, kewarasan harus ikut turun tangan. Jangan lagi informasi semacam tuduhan Pak Jokowi keturunan PKI, Pak Jokowi pro Cina menyebar mudah di 2024 mendatang. Jika itu terjadi, kita tidak pernah belajar atas apa yang sudah dilalui. Ingat, fitnahan sudah mulai disebarkan. Dan yang terkena fitnahan itu bakal capres dari PDIP, Pak Ganjar Pranowo. Anehnya, model editan di medsos yang sangat kasar kok tetap dipercaya dan disebar kemana-mana. Ada dua tudingan yang mengarah ke Pak Ganjar. Pertama nih, fitnahan editan foto Pak Ganjar ciuman dengan Maria Ozawa. Tahu nggak siapa dia? Dia lebih dikenal dengan Miyabi, bintang film porno Jepang. Entah siapa yang membuat. Yang jelas itu dipercaya sebagian orang yang pengguna medsos, terbukti mudah menyebar. Yang kedua, tidak ada editan sama sekali. Dan foto itu memang benar. Pak Ganjar memeluk seorang wanita muda. Si pemosting tampaknya tidak tahu kalau perempuan muda yang dipeluk Pak Ganjar adalah Bu Siti Atiqah, istri beliau. Tapi narasi yang dituliskan tidak menyebut itu istrinya. Inilah tantangan besar bagi bangsa yang memang tingkat literasinya rendah. Itu terbukti ketika ada informasi yang meragukan, bukan malah mencoba mencari sendiri bagaimana kebenarannya, tapi malah bertanya di grup WA, di mana tidak ada satupun anggota grup itu yang memiliki kemampuan memverifikasi. Bisa jadi itu strategi yang bakal diterapkan oleh lawan-lawan politik Pak Ganjar. Dengan berpura-pura bertanya di grup, maka anggota grup yang juga tidak memiliki kemampuan memfilter ikut-ikutan percaya dengan apa yang dibagikan. Ingat, meski maksud Anda bertanya di sebuah grup dalam Undang-Undang ITE, berperilaku demikian bisa dikenai pidana. Karena termasuk menyebarluaskan. Jadi kalian tidak bisa sembarangan bertanya, bebas begitu. Melainkan cari orang yang bisa memverifikasi sebuah informasi. Lakukan komunikasi secara personal. Sehingga berita yang belum tentu ada kebenarannya tidak menyebar luas, tidak menyebar kemana-mana. Beberapa media mainstream
seperti Tempo, Liputan 6, dan media lain sudah membuat kanal aduan untuk berita-berita hoax. Jadi silahkan verifikasi ke sana, bukan ke orang yang tidak punya kemampuan untuk itu. Informasi terbaru nih, Bareskrim Polri yang sedang mengusut viralnya video kebocoran data hasil pemilu 2024. Bagaimana bisa video begituan kita percaya? Tahun 2024 saja belum kok sudah beredar. Pemilu juga belum dilaksanakan, kok hasilnya sudah keluar. Gimana ini? Kok video begitu kok dipercaya? Video kebocoran data hasil pemilu 2024 diunggah pertama kali oleh akun Twitter bernama @bams277359. Pemilik akun ini harus dibongkar identitasnya. Bila perlu diselidiki siapa yang berada di belakangnya. Ini menandakan ada pihak-pihak yang terus-menerus membuat kondisi masyarakat tidak percaya kepada penyelenggara pemilu. Apa tujuannya? Supaya parpol maupun bakal capres yang potensi menangnya kecil bisa mengaku kalau mereka dicurangi. Model-model begini nih yang terus-menerus disebarkan. Kita punya banyak pengalaman di 2014 dan 2019 yang membuat situasi politik nasional sempat mencekam. Rapat pleno KPU untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres pemenang pilpres harus dijaga ketat kepolisian. Sementara di luar gedung, gerombolan orang yang berasal dari pihak yang kalah melakukan demo. Bahkan ketika terjadi gugatan hasil pilpres, terjadi bentrokan antara massa dengan aparat keamanan. Padahal setelah itu, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga bersedia menjadi menterinya Pak Jokowi, siap membantu Pak Jokowi. Berarti memang ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan kondisi supaya tidak ada kedamaian. Ini pembelajaran yang sangat berharga buat kita dan tidak boleh terulang kembali. Koalisi perubahan sendiri sudah menyiapkan relawan untuk membuat serangan udara. Pernyataan itu disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera. Saya cuma nitip pesan kepada Pak Mardhani atau para sibernya Army. Silahkan kalau mau bertarung di medsos. Hanya lakukan sesuai dengan apa yang diatur undang-undang dan agama. Jangan memakai fitnah kotor seperti editan foto Pak Ganjar ciuman dengan Miyabi. Itu jelas melanggar. Ayolah, kalau PKS beneran parpol berbasis Islam, tunjukkan perilaku-perilaku Islami. Jangan lagi model obor rakyat. Partai PKS piungan MCA, Sarasen, dilakukan lagi. Jangan. Pak Mardhani, apa tidak takut? Itu cara-cara iblis, Pak. Bisa jadi dosa jariah. Silahkan lakukan negatif campaign. Jangan black campaign. Kalau mau tahu apa bedanya, tanya Pak Mardhani Alisera. Saya malas untuk menjelaskannya. Karena banyak terjadi di tahun 2014 dan 2019. Itu black campaign, orang posting ngawur. Malah di 2019 ada sekelompok ibu-ibu keliling kampung, door to door, ke rumah bilang, jangan pilih Pak Jokowi karena pengajian bakal dilarang. Orang Islam akan sulit ibadah. Memprihatinkan sekali cara nista seperti itu. Faktanya gimana sekarang? Kita bebas mau ibadah kapan saja, mau pengajian di mana saja. Nggak ada yang melarang. Mau sholat boleh, bahkan terawih keliling meski dilarang. Banyak yang nekat juga didiemin Pak polisi. Ayo, pada tobat. Jangan lakukan dosa yang pernah kalian lakukan. Jangan diulang tahun depan. Islam tidak mengajarkan menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Camkan itu siber, Army PKS. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.